Selamat petang saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pesanangan dosa-dopon kumaad pinay tengsanan di kalisihan kinaringan. Musiko toko kumaad di minamangon dati, tuminanahak dati doko purokison datinan o mukamogoton. Di kapasyon, di suang, di walay, damot di susuhu da tumuronong tayo ko tumimporon. Id ko yanon di mitikit-tikit. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan berkat kesehatan dan keperluan di sebalik kerisauan dan kebimbangan kita sepanjang perintah kawalan pergerakan ini dijalankan. Hari ini sudah 7 hari kita dalam perintah kawalan, jadi kita ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam kepada saudara dan saudari dalam ruangan ini dari pejabat mission. Melalui ruangan ini kita juga sediakan makanan rohani untuk semua yang mengikuti saluran ini. Semada melalui hari ini, hari Jumat Vesper dan juga pada hari Sabat. Kita mau sentuh sedikit sebelum kita pergi ke pelajaran kita pada petang ini, kita mau sentuh sedikit tentang perintah kawalan pergerakan ini. Kita di mission ini dan seluruh Sabah, Seventh Adventist, anggota Seventh Adventist di seluruh Sabah, kita terus usaha untuk bekerja sama dengan kerajaan bagi mengawal dan mencegah penularan wabak coronavirus, yaitu yang dipanggil COVID-19. Yaitu tetap tenang dan tetap tinggal di rumah. Dan kalau kita keluar pun hanya seorang yang dibenarkan untuk membeli keperluan dari rumah, dengan kita memakai mask ataupun topeng, dan juga kita selepas itu kita harus mencuci tangan, membasuh tangan kita, dan juga kita akan menanggalkan pakaian yang kita pakai keluar itu. Dan beberapa peringatan yang lain yang saya pasti semua kita sudah tahu, kita sudah diberitahu dan sudah diwar-warkan melalui media. Nah, jadi kita pergi ke pelajaran pada petang ini. Persoalannya, apakah coronavirus adalah tanda kesudahan dunia? Ada orang yang bertanya-tanya tentang ini. Apakah coronavirus satu tanda kesudahan dunia kita? Saya ingin membawa kita di dalam buku Lukas pasal 21. Yesus berbicara tentang nubuatan, tentang tanda-tanda yang mendahului akhir dunia dalam Lukas 21 ayat 11. Di sini mengatakan bahwa di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Akan terjadi hal-hal yang mengerikan dan dahsyat di langit. Ini juga terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 7 hingga 8. Jadi soalan tadi, ada orang yang coba meramalkan, ada orang yang coba menyatakan bahwa coronavirus merupakan tanda akhir zaman. Saya percaya Anda dan saya membaca dalam buku Matius, Lukas, dan 4 Injil ini mengatakan bahwa tanda bagi kedatangan Isa yang kedua kali ialah dan Injil ataupun Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Dan oleh karena Yesus ataupun Isa menyebutkan wabak penyakit, apakah ini bermakna bahwa coronavirus adalah tanda bahwa dunia akan berakhir dan Isa akan datang kembali esok? Mungkin tidak. Mari kita lihat bahwa di dalam sejarah beberapa wabah penyakit yang menyeluruh seperti tahun 2002 sehingga 2004, SARS yang telah melanda beberapa negara seperti Hong Kong, Taiwan, Kanada, dan Singapura. Pada tahun 2009 kita juga telah mengalami dunia juga diserang oleh penyakit H1N1, yaitu pandemik. Ini adalah menyeluruh. Dan pada tahun 2020 tahun ini juga satu masalah besar yang melanda dunia. Dan sebelum itu pun ada yang dipanggil MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, yang telah melanda dunia. Dan pada tahun 2013 hingga 2016, Ebola virus epidemik, terutama sekali di Afrika. Tahun 2015 hingga 2016,
Zika virus. Dan pada tahun ini, bermula tahun lalu sebenarnya 2019, yaitu COVID-19, ini pandemik. Jadi oleh karena itu, Yesus telah menyebut wabah penyakit ini di dalam buku 4 Injil, dalam buku Perjanjian Baru. Kita harus memberi perhatian, dan ini adalah peringatan bagi kita bahwa dunia ini tidak akan kekal. Ini adalah satu amaran bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah di ambang pintu dan Isa tidak akan lama lagi kembali. Jadi kita harus mencari pengharapan. Kita harus mencari pengharapan yang hanya ada di dalam Isa. Kita mungkin risau memikirkan tentang keadaan sekarang. Kita harus ingat bahwa Isa senantiasa di pihak kita. Isa berkata, "Aku tidak akan membiarkan atau tidak akan meninggalkan engkau." Ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Isa juga memberi janji kepada murid-murid, dan janji ini dilanjutkan kepada Anda dan saya sekarang ini. Dia mengatakan bahwa aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu beroleh damai, sejahtera di dalam aku. Di dunia ini tidak ada orang yang memberi kita sesuatu kedamaian. Dan di dunia ini kita mengalami kesukaran, penyakit. Dan Isa mengatakan, tetapkan teguh hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita boleh memperoleh kedamaian di dalam Isa sebagai juru selamat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Isa sekali lagi memberitahu kita agar tidak risau atau tidak takut, karena Dia bersama dengan kita dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Dia mengatakan, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahtera ku sendiri yang kuberikan kepada kamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah, jangan takut. Oleh itu saudara dan saudari, dalam masa yang sukar ini, berdoalah dan memohon kepada Tuhan untuk menghapuskan ketakutan, menghapuskan kebimbangan di dalam diri kita, dan kita dapat dikelilingi dengan hadirat ilahi. Bertenang, dan tetap berdiam di rumah, berehat pada waktu ketika ini, sementara kawalan pergerakan ini satu perintah yang diberikan kepada kita semua, bukan kita saja di sini, tapi di seluruh dunia. Dan kita harus mengetahui, mengingati bahwa hidup kita ada di tangan Allah yang telah menciptakan kita. Tuhan memberkati.